Pemirsa, apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 13 September. Perekutan PMA akan dilonggarkan. Kedepannya 3 kelompok besar sekitar 600.000 orang, termasuk pasien menggunakan perawatan jangka panjang di atas 6 bulan, penderita demensia ringan, penderita sakit fisik, dan penyakit langka, hanya perlu paduan cacat fisik tanpa evaluasi indeks Barter, diperbolehkan mengajukan permohonan PMA perawat. MOHW dan MOL mengadakan rapat pelonggaran bebas evaluasi konsultasi multichannel bagi perawat rumah tangga dan mengundang organisasi non-pemerintah dalam hal demensia, cacat fisik, dan penyakit langka untuk menghadiri pertemuan. Di masa depan, 3 kelompok termasuk penderita demensia ringan akan dibebaskan dari evaluasi indeks Bartel saat merekrut PMA. 像肢体障碍就限定在运动神经元或巴金森氏症这2类的疾病，那我们这次也把这个放宽。 Ada 3 kelompok dilonggarkan mencakup pengguna layanan perawatan jangka panjang selama lebih dari 6 bulan, penderita demensia ringan lewat hasil diagnosis psikiater, dan terakhir penyandang cacat fisik, mental parah, penyakit langka yang tidak dibatasi jenis penyakitnya. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan menilai keuntungan dari tidak menggunakan indeks Bartel adalah pasien tidak perlu pergi ke klinik. Selama sudah berobat mendapat diagnosis, mendapatkan panduan cacat fisik dan mental, mereka dapat mengajukan perekrutan PMA. 外籍看护他也是劳工，他也有劳动权，所以他会选择比如说比较好的工作环境，最需要照顾或是家庭状况最不好、环境最不好的案家，反而是他们最不想要过去的。 Setelah dikurangi PMA kaburan, PMA perawat rumah tangga di Taiwan berkurang 26.000 orang pada bulan Juli tahun ini dibandingkan sebelum pandemi. Serikat Majikan merasa masalahnya bukan pada indeks Bartel, namun terlalu sedikitnya sumber PMA. 包括新加坡啦、香港啊、日本啊、韩国，光是在亚洲，他们的劳动力引进国就已经不是像台湾只有3个国家，一定要先去多开发一些劳动力的引进国。 Saat ini permohonan indeks Bartel paling cepat dapat diperoleh dalam waktu 3 hari. Namun untuk mempekerjakan PMA paling cepat harus menunggu setengah tahun. Ormas menilai selain melonggarkan ambang batas pengajuan, sistem tersebut harus memiliki fasilitas pendukung agar yang benar-benar membutuhkan dapat menggunakannya. Saat ini di Taiwan, biaya untuk mempekerjakan perawat pasien rawat inap sekitar $3.000 per hari dan belum tentu mendapatkan pekerja. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan akan terus melakukan rencana uji coba berbagi pengasuh, yaitu 3-4 pasien menggunakan 1 perawat. Tahun lalu di Taiwan ada 1,78 juta pasien yang dirawat di rumah sakit dan rata-rata durasi rawat inap adalah 9,5 hari. Jika pasien memakai perawat, biayanya per hari sekitar $3.000. Ini merupakan beban berat bagi sebagian keluarga. Oleh karena itu, Badan Asuransi Kesehatan Taiwan akan meneruskan rencana pelayanan rawat inap bersama. Berdasarkan 1 unit per kamar 3-4 pasien menggunakan seorang perawat yang dipekerjakan, dikelola dan dilatih oleh pihak rumah sakit. Pasien hanya perlu menanggung sebagian biaya. Komite Pemilu Pusat Taiwan kemarin mengumumkan pemungutan suara Pilpres dan Legislator tahun 2024 jatuh pada 13 Januari. Diprediksi jumlah pemilih sekitar 19,5 juta orang. Calon presiden dan wakil presiden dapat direkomendasi oleh partai politik atau mengajukan pendaftaran melalui format tanda tangan bersama. Namun CEC menegaskan kembali tanda tangan elektronik yang diajukan kubu Teriko yang menyatakan ingin maju secara independen tidak resmi. Komite Pemilu Pusat mengumumkan hari pemungutan suara akan jatuh pada tanggal 13 Januari. Perkiraan jumlah pemilih sekitar 19,5 juta, di mana 1.028.000 diantaranya adalah pemula. Calon presiden dan wakil presiden dapat direkomendasikan oleh partai politik atau mengajukan pendaftaran melalui petisi dengan ambang batas 289.667 orang. CECC menegaskan kembali bahwa format tanda tangan bersama harus mematuhi peraturan dan tanda tangan bersama elektronik yang diusulkan oleh Foxconn Terigo tidak akan diterima. Terigo dikabarkan akan mengadakan jumpa pers tanggal 14 September untuk mengumumkan wakilnya dan kemudian mendaftar di CEC. Calon Presiden Partai KMT Hou Yui sedang melakukan perjalanan 8 hari ke Amerika, mengadakan 4 jamuan makan dengan kalangan diaspora, mengunjungi pejabat AIT dan anggota Kongres, serta menyampaikan pidato di institusi Brookings.
整个规划都在审办进行当中。 William Lai mengadakan pidato visi politik nasional pertama dan mengumumkan kebijakan 3 tahap berinvestasi pada generasi usia 0 hingga 22 tahun, termasuk meningkatkan subsidi bagi pengguna jasa penitipan anak, menerapkan penghapusan biaya sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan, menambah cuti adaptasi fisik dan mental, merampungkan RUU upah minimum, dan menggalakkan pajak penimbunan rumah 2,0. 我们会提出0到6岁国家一起养 2.0，6到18岁提出5个方案，来成就多元均优的教育环境。18岁到22岁来投资高等及技职教育。会不会担心高虹安冲击你的选情？ Ketua Partai Rakyat Taiwan, Ke Wen-je, mengadakan jumpa pers tanggal 13 dan membentuk platform pihak ketiga eksternal sehingga anggota partai dapat melaporkan aktivitas ilegal di partai secara anonim. Banyak orang begadang untuk nonton drama, namun ini tidak hanya merusak kesehatan tubuh, juga berbahaya bagi mata. Dokter mata mengatakan begadang nonton drama dalam waktu jangka panjang selain merusak mata juga memperberat miopia dan meningkatkan risiko ablasi retina. Begadang selain memengaruhi tensi darah juga berkemungkinan memperburuk fungsi ginjal. Apakah Anda penonton drama TV, apalagi saat film favorit sudah memasuki klimaks, Anda enggan mematikan TV dan menonton episodenya satu persatu. Akibatnya setelah selesai menonton, waktunya sudah tengah malam. Dokter mata mengingatkan kondisi rabun jauh anak muda di bawah usia 20 tahun akan mudah meningkat karena mata mereka belum sempurna. Sekali kondisi miopia meningkat, retina akan menjadi lebih tipis dan menyebabkan resiko ablasi retina meningkat. Jika Anda adalah penderita rabun jauh di atas 500 derajat, resiko Anda menderita ablasi retina akan lebih tinggi dibandingkan warga biasa. 不管你是追剧啊，或者是你可以看网络上的一些任何影片啊，常常在使用3C 产品的话，都有机会让这个近视加深。那近视加深，我们剥离机会当然就会增加。 Begadang nonton drama tidak hanya melukai mata, namun juga mudah memengaruhi fungsi ginjal. Pakar nefrologi melacak orang parubaya dengan usia rata-rata 58 tahun yang tidur kurang dari 5 jam dan menemukan hampir 20% mengalami penurunan fungsi ginjal lebih dari 30% hanya dalam waktu 11 tahun. 没睡好，交感神经就会让血管收缩，血压就会高。 血压一高，对肾脏就是不利。其实不止肾脏啊，其他的器官脑啦、心脏本身都是一种负担。 Dokter mengimbau tidur yang cukup untuk menghindari hipertensi dan memengaruhi fungsi ginjal. Juga harus istirahat 10 menit setelah menggunakan mata selama 30 menit agar kesehatan mata terjamin. Bencana kembali terjadi di Afrika Utara setelah gempa besar Maroko akhir pekan lalu. Kali ini hujan lebat menimbulkan banjir bandang yang menggenangi kota daerah rendah di Libya. Diperkirakan angka kematian mencapai 5.000-an orang dan masih ada 6.000-an orang yang hilang. Mungkin mereka telah hanyut terbawa arus ke Laut Mediterania. Banjir terus mengalir ke laut, daratan penuh lumpur, mobil terendam air, permukaan jalan hanyut. Banyak mobil yang terbalik dan saling menindih. Badai Mediterania menyebabkan banjir dahsyat di Libya, Afrika Utara. Kota Dena yang berada di timur laut mengalami kerusakan terparah. Kota ini pernah diduduki oleh ekstremis Islam. Lebih dari 10 tahun situasinya sangat kacau. Infrastrukturnya bobrok. Menurut laporan berita luar negeri, terdapat 6.000-an orang hilang karena hanyut terbawa arus. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.